مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين 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 ya rabbal alamin. Selamat datang kita ucapkan kepada Pak Ustadz yang hadir di masjid dan juga selamat datang dari menjalankan ibadah haji. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah ya pada hari ini. Amin. Ya. Amin. Alhamdulillah sehat kayaknya. Amin, sehat. Nggak ada busukan. Ibu-ibu, selanjutnya kita persilahkan kepada Bapak Ustadz Haji Rahmat Syukur untuk menyampaikan pengajarannya. Ustadz bawa kitab enggak? Kitab saya itu udah di Garut, kitab kebawa ke Garut. Sampai mana kita? Sampai bahasan apa, Bu? Sampai Sampai halaman berapa ibu-ibu? iya ibu-ibu. 9 ya? Hah? Iya, 9 ya? Ini isinya sulam taufik. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa khususan ila rohi almarhum Kiai Haji Abdul Wahid bin Kiai Haji Mujahidin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat datang di Indonesia kembali. Alhamdulillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ulumi. Amin. Kalau tidak salah masih menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita mulai dari halaman 7 ya. Supaya nyambung. Paling bawah. Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan segala sifat kesempurnaan yang jumlahnya sebenarnya tidak terbatas secara hakikat. Baik yang ada sifatnya itu ataupun yang tiada. Sebagaimana yang dikatakan oleh musonif atau pengarang kitab ini. Dan kita wajib mengetahuinya baik secara akli
Akli itu apa, Bu? Rasional. Baik secara nakli atau dalil nas Quran ataupun hadis. Nah, para ulama telah membagi tentang kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala itu pada 4. Satu, sifat nafsiyah, zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsiyah itu zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nafsiyah untuk kita itu diri kita, bentuk kita, model kita, itu nafsiyah artinya ke makhluk. Tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu wujud. Wujud itu ada. Wujud itu ada, bahwa Allah ada. Adapun bentuknya, modelnya itu tidak ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau makhluk punya bentuk. Manusia ada laki-laki, ada perempuan, ada tinggi, ada rendah, ada gendut, ada pendek, panjang, kurus, ya, terlintas waktu, siang dan malam, dan lain-lain. Bagi Allah tiada. Laisa kamislihi syai'un. Laisa kamislihi syai'un. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian mukhalafatul lil hawadis, Allah itu beda dengan semua yang diciptakannya. Tapi bagi Allah wajib wujud. Yang kedua, 5 sifat salabiyah. Qidam, baqa, mukhalafah lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Salabiyah itu yang tersifati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya juga berbeda dengan makhluknya. Misalnya qidam, Allah itu terdahulu tapi tidak ada awalnya, tapi tidak ada mulanya. Kalau kita ada, dari tiada kepada ada, bahkan tiada lagi. Allah itu maha kekal tanpa kena kerusakan, kekal abadi. Kalau makhluknya kena sakit, kena duka, kena bahagia, dan lain-lainnya. Kemudian Allah itu mukhalafah lil hawadis, berbeda dengan semua yang diciptanya, sangat berbeda. Sehingga kepada Allah itu nggak berlaku what. Apa itu Allah? Jawabannya wujud aja. Qudrah, qidam, dan seterusnya. Why? Mengapa? Itu haknya Allah. Kita nggak bisa menjawab mengapa. Mengapa Allah ada? Paling aklinya bahwa ada ciptaannya. Itu cukup segitu aja. Jadi kalau direka-reka nggak bisa. Kemudian qiyamuhu binafsihi, Allah itu berdiri dengan zatnya sendiri. Allah tidak ada yang menciptakan. Kalau makhluknya ada. Semua dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, 7 sifat ma'ani. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ma'ani yang bersifat makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semuanya juga beda dengan makhluknya. Itu kata kunci ya. Qudrah, maha kuasa, kuasanya Allah tidak ada yang memaksa. Kalau kita jadi presiden, ada undang-undangnya. Jadi gubernur, ada undang-undangnya. Jadi ketua majelis, ada juga. Jadi ketua pembimbing haji umroh, ada aturannya. Semua ada aturan. Jadi kuasanya kita terbatas, sangat terbatas.
Iradah maha berkehendak sesuai kehendaknya Allah. Apa yang Allah kehendaki ada, apa yang tidak dikehendaki pasti tidak ada. Masya Allahu kana wa malam yasa lam yakun, kata kitab Sulamut Taufik. Apa yang Allah kehendaki ada, yang tidak dikehendaki ada. Nah kalau kita mah harus ada keinginan. Bahkan dalam kitab akhlak tuh ada keinginan, ada kemauan, ada niat. Kemauan dan keinginan tuh sama, namanya azam. Saya mau ke Garut minggu depan. Minggu depan itu namanya kemauan, keinginan. Saya mau beli kerudung model baru yang keluar nih bulan ini. Itu baru azam. Tapi kalau sudah ke Blok F Tanah Abang beli, itu niat. Niatnya wujud. Saya mau sholat dari rumah, bukan niat. Tapi ketika sampai di Al-Huda menghadap kiblat, kemudian niat saya sholat duhur 4 rakaat, itulah niat. Saya mau wudu nanti duhur, kalau batal saya wudu lagi, baru azam. Tapi kalau kemudian ke tempat wudu, nawaitul wudu alirofil hadasil asgari, baru itu niat. Jadi niat itu ngomong langsung dilaksanakan. Berkata langsung dilaksanakan. Niat saya sholat zuhur 4 rakaat, maka Allahu itu nih niat. Jadi kehendak kita nih ada perencanaan juga bahkan. Minggu depan nih pengajian mau begini nih. Itu kan perencanaan. Yayasan Al-Huda biar bagus, kita rapat di puncak, udah rapatnya masih. Itu perencanaan. Ini kalau kita ada modal begitu. Bahkan kalau ingin baik harus direncanakan segala sesuatunya, harus dimusyawarahkan segala sesuatunya. Kepada Allah, kehendak Allah tidak ada. Allah berkehendak ya ada, Allah tidak ya tidak ada. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya'u biyadihil khair. Itu dalam kudrah, itu dalam iradah. Masuk kudrah, masuk iradah. Allah berkuasa mengangkat seseorang tinggi derajatnya, tapi Allah juga kuasa merendahkan derajatnya. Ya. Kemudian Allah itu maha hidup, maha mengetahui ilmu. Pengetahuan Allah, ilmunya Allah tidak terbatas. Ya, luasnya Allah pun tidak terbatas. Tapi kalau kita terbatas. Bisa baca kitab harus ngaji dulu. Kita ngajinya juga bukan setahun 2 tahun. Ingin bisa baca Quran dari Iqra dulu. Gak ada orang yang ujug-ujug bleg di dunia itu, gak ada. Bim salabim ora ono. Harus melalui ikhtiar, harus melalui upaya, harus melalui keinginan yang keras. Maka dalam syarat ilmu kata Syekh Waqi, gurunya Imam Syafi'i, akhilan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, kalau ingin mendapatkan ilmu ada 6 syaratnya. Dakain, wahirsid, wabulgotin. Dakain itu cerdas. Cerdas sama pintar sama gak? Pintar bisa menterin orang, ngakalin orang, ngakalin duit, ngakalin rekayasa pembunuhan, pina. Itu cerdas polisinya tuh, pintar ya. Akhirnya setelah 16, sekarang 2024 baru terbuka bahwa Peggy bukan Peggy yang Cirebon, tapi Peggy yang di Cianjur. Cerdas, pintar, minterin supaya dibohongin, dikelabui. Jadi bobroknya kepolisian Jawa Barat luar biasa ya. Kemana aja itu? Ya kita ngomong ini munkar, nahi munkar. Majelis taklim harus tahu. Ya, tapi tidak semua polisi. Jangan. Kabeh dia ente aing mau anak mau jadi polisi, jangan. Saya mau jadi anggota DPR ya jangan. Ayo ke depan yang punya jiwa kesatria, adil, berani. Kalau mundur semua maka yang
sana yang geblek semua. Jangan. Tidak semua polisi, karena manusia memang ada lupa, ada hilaf. Tidak hanya di polisi, di ustadz juga sama. Sekarang ada ustadz gupron namanya, Bu. Makola, selalu ada di ustadz obenya. Yang harus dibahas, disampaikan. Muncul ajengan, mama, gupron. Walau malaikat Jibril disuruh-suruh. Malah terbaru ceramahnya tadi malam, semua malaikat sudah saya instruksikan. Kita ini. Bahkan ibu bapak orang tuanya yang hadir, yang punya dosa, yang berhak ke neraka, biarkan saya penanggungnya. Tadi malam terbaru. Alhamdulillah ulama Banten sudah bersikap. MUI melalui Dr. Khalil Nafis yang dulu suka ngisi manasik haji di tahun-tahun 2010-an lah ya, sudah komunikasi juga. Jadi maaf Bapak Ibu kalau nyerempet ke sini, karena ini hal yang sangat urgen bagi kesatuan para ulama, keutuhan para ulama, kebersamaan para ulama. Karena kalau ulamanya sudah gontok-gontokan, ulamanya sudah berantem, yang rusak siapa, Bu? Kita. Maka ada dua kekuatan di dunia tuh, umaro dan ulama. Dua kekuatan. Kemarin putra Said Abbas dari Bunten datang ke studio Soneta Record, Bang Haji Omairah, untuk meluruskan masalah keturunan Habib. Ya. Tetapi Habib yang mana? Habib yang tidak pada jalan Allah, tidak pada sunnah Rasul. Ya, yang ngomongin presiden kodok lah, presiden pakai cangcut ada merahnya lah. Nah mau ngebenerin Habib model begitu. Ya. Menteri agama adalah babi, ya. Gus Dur buta hati. Nah mau ngebenerin Habib yang model begitu. Jadi intinya mah itu, Bu. Tidak semua Habib, jangan tidak semua Habib. Karena kita sudah terlalu lama juga, iya sih. Orang kampung tuh sampai rela dinikah loh, Bu. Tetangga saya di samping pesantren tuh yang rumahnya bagus tuh, itu kan nikah sama Habib. Ya Habib tahu. Saya waktu dilapor RT saya nggak percaya nih. Ini nggak bakal lama ya. Benar. Gak nyampe setahun hancur rumah tangganya. Rumahnya sekarang kosong tuh. Mau saya beli 500 juta nggak dikasih. Iya, karena surat-suratnya bermasalah. Nah, model-model Habib begitu tuh yang harus diluruskan. Sampai perempuannya sekarang kemana? Nggak tahu kemana. Kabur dia karena dikejar-kejar bang. Habibnya kemana? Wallahu a'lam. Nah ini fakta, bukan omongan orang lain. Fakta, saya menyaksikan bahwa banyak Habib yang mengaku-ngaku Habib. Sampai orang kampung cium tangan loh. Atas 3 kali, bawah 3 kali. Oh. Ya pasti turunan Arab. Tapi udah warga Indonesia. Nah yang model begini yang harus diluruskan. Jadi saya tidak menapik, emang ada yang model begitu terbaru aja di Garut di samping Ponpes MDA. Nah ini perlu diluruskan, ya, bukan mencaci Habib secara keseluruhan, bukan. Kita juga yakin masih ada habaib cucu-cucu Rasulullah yang memang benar cucunya Rasulullah. Tapi yang model begitu nggak pernah ngomong, nggak pernah. Oh saya ini cucunya Rasul, enggak. Ya, oleh karena itu, nah ini juga menjadi hal yang menjadi nasional bahkan internasional. Karena permasalahannya antar ulama berantem. Sekarang ulama NU aja udah terpecah dengan masalah ini. Maka ini yang bahayanya bukan buat mereka. Mereka mah orang ngerti, kita yang awam ini. Jadi liur kurang banyak. Nah, oleh karena itu itulah kalau dikembalikan kepada ilmunya, itulah ilmunya manusia. Dan ilmu manusia itu kalau sudah tarik ke dunianya, Bu, hanya mencari popularitas, hanya mencari keuntungan dunia, bukan semata-mata untuk berdakwah, mengajak umat untuk benar. Kalau yang sudah di otaknya duit, di otaknya kemewahan, nah iya itu, selesailah jadi ulamanya.
Ini hal-hal yang terjadi sekarang. Oh, itulah ilmu manusia emang. Kadang manusia tuh sudah sampai kepada tingkat ketinggian ilmunya, tapi tidak ada akhlak, tidak ada adab. Maka adab itu di atas ilmu. Walaupun saya kayak Ustazah Masito sama cuma Bismillahirrahmanirrahim, yang penting manfaat dan kita tetap beradab. Karena adab dan akhlak di atas ilmu. Setinggi apapun ilmu, kalau akhlaknya odok, bangkong kata orang Sunda, odok, tukang loncat doang. Ilmunya sedikit tapi akhlaknya bagus, adabnya bagus, sabar, ikhlas, tawakal, insya Allah akan bermanfaat ilmunya dibanding dengan orang yang banyak ilmunya. Sekarang banyak yang bergelar pulang Amerika, tapi bukan untuk memintarkan, hanya untuk popularitas, hanya untuk keduniaan. Buktinya yang korupsi itu bukan orang-orang awam loh, orang-orang pintar yang korupsi itu. Baik di ABRI, baik di polisi, baik dari menteri. Orang hebat kan dia. Yang merusak negeri ini siapa? Mereka. Oh, ilmu tidak menjamin. Kenapa? Karena adab dan akhlak sudah tiada. Nah, ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Bahkan yang dititipkan kepada kita itu hanya setitik. Titik pun dibelah-belah lagi, titik pun dibelah-belah lagi, mungkin jadi molekul. Molekul pun jadi dibelah lagi jadi atom. Atom pun dibelah lagi, walau alam namanya apa lagi? Manusia nggak ada yang tahu sampai atom doang. Maka ketika Shiratal Mustaqim dibentangkan dari mauqif ke surga itu, kecilnya lebih kecil dari rambut, selembar rambut dibelah 7. Itu lagunya Ida Laila tahun 60-an, saya belum lahir. Kan ada rambut dibelah 7 Ida Laila dulu. Itu lagu luar biasa, Bu. Jadi jangan lihat Ida Lailanya. Syairnya itu rambut dibelah 7 itu luar biasa lagu. Rambut dibelah 7. Nah, begitulah, Bu. Jadi sekarang ini memang di sisi lain zaman kemajuan, tetapi sisi lain zaman kebobrokan moral, kebobrokan akhlak. Sekarang, Bu, dari tingkat atas sampai bawah nggak ada yang nggak suka judi online, suka. Ini juga perusak bangsa dan negara, agama. Siapa pelakunya? Ya mereka yang punya kedudukan, punya duit. Maaf agak nyengsor ke sini ya. Nah, terbaru berita pagi ini ternyata kasus Vina itu bukan masalah seks, tetapi tontonan narkoba. Ini terbuka hari ini. Siapa yang melindungi? Siapa yang dikorbankan? Tukang kuli bangunan korban. Jadi bukan masalah percintaan itu ternyata ini. Nah, oleh karena itu Republik Indonesia harus makin bertanggung jawab membangun negeri ini. Ya, karena kerusakan itu adanya di mereka. Awalnya, tidak semua. Termasuk para ulama-ulama yang lahir sekarang yang ngalirkan umat. Sama lah. Maka kalau ulama pemerintah bagus, bagus rakyatnya. Ulama dan pemerintah buruk, buruk rakyatnya. Dan ini khawatir zaman sekarang, Mas, khawatir. Ngeri, ya. Nah, oleh karena itu kembali kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang diberikan ilmu amanah sedikit ataupun banyak, jangan menyebabkan dengan punya ilmu menjadi kerusakan. Nah, kemudian takut terlalu melebar. Ilmu ada lagi sifat apa, Bu? Hidup. Allah itu maha hidup, tidak kena oleh kerusakan dan kematian. Kalau kita mah ada hidup, ada mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Di surah apa tuh? Yang Ibu Betty hafal, Al-Mulk. Allah yang telah menciptakan zat kematian dan kehidupan. Kenapa disebut mati dulu, Bu? Alladzi khalaqal mauta maut wal hayata hidup maut. Karena kita diawali dari ketiadaan baru ada. Maka kata-katanya didahulukan al-mauta wal hayata dan kehidupan liyabluwakum untuk mengujimu ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Jadi hidup dan mati itu ujian.
Siapa yang terbaik amalnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Allah Maha Hidup tanpa ada kerusakan, tanpa ada kematian, tanpa diawali ketiadaan. Kemudian Allah itu udah ya. Sama mendengar, basar melihat, kalam berfirman. Maha mendengar, Allah Maha mendengar tanpa batas, tanpa ada penghalang. Sampai suara hati pun Allah tahu. Ibu ngomong apa di hati sekarang? Bujul nggak tahu. Saya ngomong apa di hati? Bu pengacara nggak tahu. Tapi Allah Maha tahu. Paling kita mah cuma dikira-kira, si Abah Syukur kayaknya belum mandi, umpama. Emang belum. Umpama. Nah, Allah Maha tahu. Dalam hati saya, ibu-ibu ini semangat banget nih dengerin ceramah si Abah. Gak ada yang ngomong sekalipun. Baik kan omongannya, Bu? Ibu gak tahu ya? Tahu kan, saya barusan ngomong. Tapi yang di hati gak tahu. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu janggutnya basah. Ketika baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ar wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu. Kepunyaan Allah langit dan bumi. Apa yang ada di langit dan bumi, apa yang kamu lahirkan, apa yang kamu sembunyikan, Allah pasti menghisap. Jadi Abu Bakar bukan hanya perkataan yang terucap didengar orang, tapi hatinya dijaga juga. Karena suara hati, apa yang kamu sembunyikan itu hati. Allah akan menghisap. Duduk-duduk di pinggir jalan, datang orang duduk gendut amat, jelek. Nah itu bakal dihisap walaupun suara hati. Nah kalau kita nggak sampai ke situ kan, Abu Bakar sampai ke situ, nangis lagi sholat. Kalau kita lagi sholat ngomongin imam kan, panjang amat. Padahal surat lillahi, Maliki Yaumiddin, Abu Bakar nangis. Yang menguasai hari pembalasan. Tergambarlah manusia di padang mahsyar, dihisap, ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Abu Bakar khawatir masuk neraka ketika baca Maliki Yaumiddin. Sahabat, oh itu sahabat, itu kan buat pelajaran bagi kita. Walaupun kita tidak seperti Abu Bakar, paling tidak tahu Maliki Yaumiddin itu nanti gak ada lagi raja kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa yang diucap, apa yang dalam hati, Allah akan menghisap. Masya Allah. Nah itu sama basor. Kalam, Allah berbicara tanpa huruf, tanpa apapun. Jadi nggak ada huruf bagi Allah, nggak ada harokat bagi Allah. Karena huruf, harokat, tanda, mati, sukun, tasdid itu makhluk. Jadi Al-Quran itu yang qadim apanya? Firman Allahnya. Kalau kitabnya makhluk, buku kertasnya maksudnya ya, jilidnya makhluk. Bahkan sekarang udah model-model Quran dimodifikasi sehingga antik lah, sehingga kita seneng. Yang nggak mau beli juga jadi beli karena edinya lu. Bahkan ada yang Quran plus tajwid, Quran plus nahwu sorof. Sekarang ini luar biasa modernnya, luar biasa itu. Nah itu makhluk semua ya. Makhluk. Jadi yang qadim itu firman Allah Subhanahu. Tasdid patah itu makhluk karena diciptakan oleh Abu Aswad Ad-Du'ali. Yang pencipta harokat itu Abu Aswad Ad-Du'ali. Dulu waktu Quran di zaman Nabi nggak ada yang pakai buku, semuanya di kepala. Setelah Rasul wafat baru diupayakan oleh Umar dan Abu Bakar dikumpulkan. Pertama kumpul Quran nggak ada, cuma ya rengkol-rengkol tulis Arab aja, nggak ada patah, nggak ada kasroh. Sehingga kalau bismi itu orang bisa saja baca bisini, bisumi, busumo almarhum. Karena nggak ada harokat. Maka Abu Aswad memperakasai fathah, kasroh, sehingga ba patah ba, fa patah, fa lam doma, lu bapak lu. Itu Abu Aswad Ad-Du'ali. Kemudian bagaimana merangkai huruf, kemudian panjang pendek, tajwid itu ya. Nah itu makhluk semua. Nah, jadi yang qadim itu adalah firman Allah Subhanahu wa
Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Itu sudah tidak bisa diproses secara akli bahwa Allah berbicara sama Musa di Bukit Tursina. Ya udah yakin Allah berbicara sama Nabi Musa di situ. Tanpa harus diudel-udel, diocek-ocek, dicari-cari. Allah, assalamu alaika. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu saat Rasulullah sampai di tempat yang Jibril pun sudah tidak bisa menemani, hanya Allah dan Rasulullah. Keberkahan, kemuliaan, keberkahan untukmu ya Allah. Ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Terus assalamu alayka wa ala ibadillah ayuhan nabi wa rahmatullahi. Assalamu alayna. Allah hanya mendoakan Rasulullah di situ secara logikanya. Tapi ini jangan didalilkan ke situ. Keselamatan untukmu ya Rasulullah, kesejahteraan untukmu ya Rasulullah. Kata Nabi nggak mau didoakan sendirian. Yang dijawab assalamu alayna. Kesejahteraan, keselamatan untuk kami, keluarga, sahabat, umat. Nah itu kan gitu ya. Wahai Allah. Nah Rasulullah begitu. Jadi tidak mau sendirian, didoakan juga umatnya saat di sana. Nah kita jangan bagaimana Allah ngomong, jangan direka-reka gitu. Udah iman aja. Selesai ya, karena tidak akan mampu akal kita sampai ke situ. Nah itu kalam. Keempat Bu, 7 sifat maknawiyah yaitu qadiron, muridan. Ini yang menguatkan kepada sifat ma'ani tadi ya. Qadiron Allah tuh maha kuasa kan sama. Muridan Allah berkehendak, yang berkehendak. Aliman yang mengetahui, sami'an yang mendengar, basiron yang melihat, mutakaliman yang berfirman, dan hayan yang hidup. Bahwa Allah suci dari segala kekurangan bagi Allah mustahil. Allah mustahil punya kekurangan. Ya Bu ya. Yang punya kekurangan kita. Sepintar apapun makhluk pasti ada kurangnya. Sehebat apapun makhluk pasti ada kurangnya. Sekuat apapun makhluk pasti ada lemahnya. Sesehat apapun makhluk pasti ada sakitnya. Sepintar apapun makhluk pasti ada bodohnya. Buktinya orang makin tinggi ilmu makin spesialis. Berarti spesialis hanya satu ilmu aja. Ahli gigi, dokter. Ibu sakit perut, datang sama dia, nolak dia pasti. Ahli fikih, ya fikih. Ahli tafsir, ya tafsir. Maka yang dulu tuh bagus, para ulama tuh sudah ada bidang-bidangnya, ahli tafsir, ahli di ilmu pengetahuan, biologi, astronomi, sudah pada bidang-bidangnya. Ternyata makin atas kita belajar semakin sedikit. Itu buktinya bahwa Allah lah yang maha kaya, Allah lah yang maha seluas-luasnya. Manusia makin tinggi, sebutnya tidak terasa. Kalau sudah profesor itu makin mengecil ilmunya. Tapi secara gelar besar ya, karena presiden yang tanda tangan kan profesor itu. Tapi secara keilmuan makin kecil. Nah, oleh karenanya keterbatasan yang ada di kita itu wajar. Kenapa? Yang maha segalanya hanyalah Allah Subhanahu. Tapi jangan dengan kekurangan itu menjadi kita rendah diri. Catat Bu. Tapi kita harus rendah hati. Beda rendah diri sama rendah hati. Dari kekurangan yang ada, jangan sampai kita rendah diri, tapi harus rendah hati. Maka orang yang dengan rendah hati akan mengalahkan orang yang setumpuk gelarnya berderet, tapi nggak rendah hati, artinya sombong. Dia akan kalah sama orang yang rendah hati. Bapak Ibu, ibu-ibu ya. Terakhir, ingat, tahu hakikat Allah adalah mustahil, tahu ketidakmampuan adalah kebenaran, sebagaimana dikatakan oleh As-Siddiq, dengan pikiran yang benar dan bersih, yang lain-lain berkata dengan basir. Yang lalu Allah hanya Allah semata. Agama ada dua, iman dan syirik. Agama ada dua, iman dan syirik, maksudnya ada orang beriman, ada orang tidak beriman, ada orang yang syirik. Akal ada batas yang tidak bisa dilaluinya. Tidak mampu untuk tahu adalah tahu.
Akal ada batasnya Bu? Ada. Sepintar apapun akal ada batasnya. Memang Allah memberikan manusia itu ada namanya hidayah Bu ya. Terakhir, hidayah itu ada ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah kepada jalan yang lurus, yang benar. Itu kan hidayah. Nah, ketika kita berbicara sifat-sifat Allah yang tidak ada kekurangannya, Allah itu maha sempurna, ya. Tetapi Allah menciptakan manusia dengan memberikan alat. Alat pertama yang Allah berikan akal. Ibu ya. Wahyu kan setelahnya. Nabi Adam saat turun di bumi beda sama ketika di surga, serba ada, sudah disediakan. Tapi ketika turun di bumi, kata tafsir di India lain. Poek, gelap bumi, lapar, terasa. Dulu waktu di surga udah disediain semua. Kayak kita umroh lah, umroh tuh kan enak, udah dijamin hidup kita, makan segala macam. Tapi ketika balik ke Indo lain lagi ceritanya. Nah, Nabi Adam ketika dirinya poek, gelap, lapar, maka Allah sudah memberikan akal kepada Nabi Adam. Oh, lapar berarti harus makan. Untuk dapat makan berarti harus nyari. Itu Nabi Adam sama. Aduh, istri saya kemana? Oh, muter otaknya. Ya harus pergi. Akhirnya pergi ke Mekah. Sampailah di Eropa. Ketemulah Siti Hawa. Jalan dari India ke Mekah. Logika. Oh ini gelap. Ya Allah gimana gelap? Waktu itu gak ada listrik. Akhirnya Allah ucapkan Adam Bismillahirrahmanirrahim. Maka teranglah bumi ini dengan sinar matahari. Itu Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemulah Hawa, ingin tobat. Gimana caranya? Allah memberikan pelajaran tawab 7 putaran yang mengingatkan bahwa hidup kita tidak akan lepas dari perputaran. Ya Bu ya. Kadang kita bahagia, kadang kita duka. Kadang kita banyak duit, kadang kurang. Kadang sehat, kadang sakit. Itulah putaran tawab yang digambarkan dalam tawabnya Nabi Adam alaihi. Selesai tawab, Jibril turun. Apa dam yang dibaca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Itu doa, bacaan doa tawabnya Nabi Adam. Dilanjutkan Nabi Ibrahim. Kan banjir zaman Nabi Nuh. Habislah itu Ka'bah itu. Maka Allah perintahkan bangun Ka'bahim sama putramu Ismail. Bangun. Selesai bangun, Nabi Ibrahim juga tawaf. Selesai tawaf, Jibril datang. Apa yang dibaca? Him. Nabi Ibrahim, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tambahkan la haula wala quwata illa billahil. Itulah bacaan tawaf Nabi Ibrahim. Di zaman Nabi Muhammad SAW Hajar Aswad hilang pernah, tapi dipertemukan kembali. Ya. Kemudian mau nyimpan, orang ribut. Pada pengen nyimpan, kata Nabi, ini sorbanku pegang oleh suku-suku ya yang ada di Mekah. Ujung-ujungnya pegang semua, kita simpan bareng. Itulah gelar Al-Amin bagi Nabi, sehingga orang merasa adil. Kemudian Nabi pun tawaf. Bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Idh fi Manasikil Hajj tambahkan, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzuka min sakhatika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Tambahkan Rabbana. Itu tambahan para ulama. Nabinya sampai Rabbana. Oleh karena itu doa tawaf Bapak Ibu cukup subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil yamani hajar aswad Rabbana. Selesai. Ya selesai. Jadi dari Allah dan Nabinya mah mudah. Yang dari Departemen Agama yang ribet mah. Buku gantung ketinggalan, buku gantung belum terbagi, kacamata ketinggalan, halamannya di mana, bacaannya gimana? Ya, ini penutup. Mudah-mudahan Bu Asja Masito selalu berkah, sehat, jujur, sehat. Saya lihat di grup Bu Giat, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Saya nonton, saya lihat di grup, tapi karena ibu-ibu semua jadi kali-kali saya masuknya. Malu lakinya suici. Tapi mantau. Artinya kan tahu Bu Giat, didoakan serah terima keuangan ke bendahara baru tahu kan.
Mudah-mudahan lah Bujul optimis, semangat bahwa di akhir-akhir umur seperti kita ini tidak ada lain harus kegiatan yang bermanfaat dunia. Itulah sehingga kalaulah Allah menghendaki ke kita tiada umur, maka insya Allah dalam husnul khatimah. Saya oleh-olehnya habis dibawa ke Garut. Jadi kemarin pengajian 500 jamaah termasuk Pak Camat hadir Ibu. Karena biasa ada acara 1 Muharram kemarin, kemudian ada 2 acara malam minggu, hari Senin alhamdulillah tumpah ruah sehingga MDA sudah masuk ke wilayah Pak Camat sekarang ini. Sebentar lagi insya Allah akan dihadiri oleh Pak Bupati ya. Doakan aja pesantren MDA lebih bermanfaat karena misinya dakwah rahmatal lil alamin. MDA itu milik Al-Huda juga. MDA itu milik ibu-ibu. Kenapa? Ibu-ibu yang berdonatur di awal itu ingat ya, ada yang sampai ngepostin apa itu? Celengan. Bunda Roji ada. Banyak alumni haji, alumni umroh. Alhamdulillah sekarang sudah kegiatannya sudah ya 40% lah. Kita ingin sampai punya TK Islam, punya SMP ke depannya, pesantren yang benar-benar pesantren, sekarang baru namanya doang. Doanya saja semoga diberkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah bihabi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kurma mah ada, cuma belum sampai saya duduk di kursi dulu. Kalau udah sampai nanti saya kirim, kalau enggak ya Kamis depan. Kurma mah ada tetap. Gak enak sama Bujul kalau nggak ada kurma. Ada, kalau nggak Kamis ini. Tadi sengaja duduk di kursi nungguin yang nganterin. Kok nggak dan nyampe. Tapi kalau udah sampai dianterinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitabnya ya. Begitulah. Si Abah udah tua.